Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Talut sepanjang 20 meter longsor, lalu menimpa rumah dan menutup akses jalan warga di Kabupaten Boyolali. Diduga karena gangguan mesin, pesawat latih milik TNI Angkatan Udara mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu di Kabupaten Cilacap. Pengepul susu di Boyolali terancam gulung tikar lantaran rekeningnya diblokir kantor pajak. Pemblokiran berdampak pada ribuan peternak susu sapi. Sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Kabupaten Cilacap. 2 orang siswa penerbangan asal Libya selamat dalam peristiwa tersebut. Pesawat latih milik sekolah penerbangan Perkasa Flight School ini mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Senin siang. Moncong pesawat terlihat terperosok ke dalam pasir. Pesawat naas itu diawaki 2 orang siswa asal Libya yang sedang melakukan latihan terbang. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari Bandara Tunggul Wulung. Setelah 1 jam berputar-putar di udara, pilot kemudian melaporkan jika adanya gangguan pada mesin pesawat. Beberapa saat kemudian, pesawat terbang rendah dan mendarat di pantai. Terbang dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 pesawat memberitahu kalau engine failure apa itu, jadi mereka nyari tempat landing yang lebih dekat. Itu posisinya mati. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. 2 orang siswa penerbangan berhasil menyelamatkan diri. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ribuan peternak sapi di Boyolali terancam gulung tikar lantaran rekening pengepul besar diblokir secara sepihak oleh kantor pajak. Pemblokiran rekening dilakukan karena pengepul di bidang susu sapi dianggap lalai membayar pajak. Pengepul susu sapi bernama Pramono terancam gulung tikar lantaran rekening tabungan badan usaha miliknya diblokir secara sepihak oleh kantor pajak Boyolali. Pemblokiran rekening Pramono bakal berdampak pada ribuan peternak susu sapi di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Selama ini, pria asal desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, menampung penjualan susu sapi dari sekitar 1.300 peternak. Meski demikian, Pramono tetap beraktivitas seperti biasa, yakni membeli susu dari para peternak. Pemblokiran rekening diketahui Pramono pada awal November 2024 saat ia hendak menarik uang tunai Rp670 juta untuk membayar susu ribuan peternak. Persoalan pajak sebenarnya sudah diketahui Pramono sejak tahun 2020 lalu. Saat itu kantor pajak Boyolali menagih utang pajak penghasilan sebesar Rp2 miliar untuk masa tahun 2018. Besaran pajak ini mengejutkan Pramono. Kantor pajak sempat menurunkan tagihan pajak dari 2 miliar menjadi 670 juta dan terakhir menjadi 200 juta rupiah. Pramono pun akhirnya membayar 200 juta rupiah. Namun masalah datang lagi pada tahun 2021. Pramono ditagih pajak 110 juta rupiah. Pramono keberatan karena tidak mampu membayar sehingga berujung pemblokiran nomor rekening pada tahun 2024. Tahu-tahu katanya mulai 4 November saya diblokir. Setelah tahu diblokir saya buktikan uang saya kan saya ambil semua setelah mendekati 670 tidak bisa diambil. Akhirnya saya tahu kalau diblokir benar, enggak main-main, enggak bercanda. Akhirnya saya ke kantor pajak menyerahkan surat dari Bank Mandiri sama NWWB bahwa saya mulai minggu besok akan enggak menampung susu, enggak kirim ke IPS, Cimory ataupun Indolacto. Pemblokiran rekening Pramono cukup ironis. Pasalnya Pramono pernah mendapat piagam penghargaan dari Dirjen Pajak atas kontribusi rutin dengan pembayaran PPh pasal 25 tahun pajak 2022. Kondisi yang dialami Pramono meresahkan para peternak.
Selain menampung penjualan susu, Pramono dikenal peternak banyak membantu peternak karena memberikan kredit tanpa bunga. Kalau tutup kesusahan nanti, Pak. Siapa Susah. makan susah? Untuk petaninya. Petani. Soalnya Apa kan susahnya? banknya susu kan nanti bingung mau kemana kan. Stornya kan di sini. Sementara KPP Pratama Boyolali bersikukuh memblokir rekening Pramono karena sesuai dengan prosedur. Pajak yang tidak melakukan menindahkan istilahnya himbauan dari kita, ya kan ada proses yang namanya pemeriksaan, ya. Nah, dari pemeriksaan itu kan akan menghasilkan suatu ketetapan pajak secara umum, ya, ketetapan pajak. Ketetapan pajak itu kan harus dilunasi, jangka waktunya 1 bulan. Ya, kalau tidak dilunasi ketetapan pajak itu nanti ada terbit surat teguran. Nah, surat teguran dari kita tunggu lagi sampai 21 hari, ya kan? Nanti kita terbitkan namanya surat paksa kalau juga nggak dibayar. Nah, begitu surat paksa tidak juga diindahkan, tidak dilakukan pelunasan atas kekurangan pajak dari SKPKP tadi, itu ya. Ini tentunya semua wajib pajak pasti kita lakukan tindakan penagihan aktif, gitu kan ya? Tindakan penagihan aktif itu bisa penyitaan, bisa pemblokiran rekening. Pramono sebenarnya telah mendatangi kantor pajak dan berniat menutup tempat usahanya, namun tidak direspons kantor pajak Boyolali. Jika kantor pajak tidak berubah pikiran, Pramono berencana menyerahkan seluruh uang hasil usaha susu kepada kantor pajak, lalu menutup usahanya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bulog Cabang Tegal telah selesai menyalurkan ratusan ribu ton bantuan beras, bantuan pangan tahap 3. Penyaluran ini dilakukan di 7 kota dan kabupaten yang ada di wilayah Bulog Tegal. Sebanyak 7.370 ton beras bantuan pangan tahap 3 bulan Agustus-Oktober 2024 di wilayah Bulog Cabang Tegal telah tersalurkan 100% kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran telah selesai secara menyeluruh di 7 kota dan kabupaten di wilayah kerja Bulog Cabang Tegal, dari Kabupaten Batang hingga Brebes. Penyaluran beras bantuan pangan berjalan lancar dan tepat waktu tanpa terkendala. Penyaluran terakhir tahap 3 di bulan Agustus dan Oktober ini alhamdulillah sudah tersalur 100% di 7 kota kabupaten di wilayah Tegal, di wilayah kantor Cabang Tegal. Dan untuk penyaluran yang terakhir di akhir tahun ini sedang kita siapkan dan koordinasikan dengan dinas terkait dan juga di perangkat desa untuk penyalurannya. Kini Bulog Cabang Tegal tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan terakhir pada akhir tahun yang berkoordinasi dengan dinas terkait dan perangkat desa. Uncuro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ratusan massa mendatangi kantor KPU Kabupaten Pekalongan karena dianggap tidak netral. Massa mendesak KPU mengusut penyalahgunaan logo KPU oleh salah satu paslon yang berkontestasi pada Pilkada Kabupaten Pekalongan. Karena KPU Kabupaten Pekalongan dianggap tidak netral, ratusan massa dari berbagai elemen mendatangi kantor KPU Kabupaten Pekalongan Senin siang. Massa menyampaikan orasi yang pada intinya mendesak KPU untuk bersikap netral pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Unjuk rasa dipicu sejumlah peristiwa yang merugikan salah satu pasangan calon. Di antaranya, KPU memberikan kuota pendukung lebih banyak kepada salah satu paslon saat debat dibandingkan dengan calon lain. Selain itu, massa juga mendapat seseorang mencatut logo KPU saat mendata dan menggalang dukungan di tengah masyarakat. Pelaku akhirnya terungkap sebagai pendukung salah satu paslon. Saya tanya bahwa mereka gagal, mereka mengiyakan bahwa ya mereka sudah gagal mengantisipasi semuanya ini. Mereka gagal melaksanakan tugas-tugas awal mereka, kalau tidak kami ingatkan. Cukup dia? Tuntutannya apa, Pak? Tuntutan dari ke KPU apa ini, Pak? Tuntutannya? Oh ya, ini harusnya mereka harus membuat laporan. Harus membuat laporan bahwa lembaga KPU sudah digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan itu potensinya adalah terjadi potensi kecurangan pemilu. KPU Pekalongan langsung menindaklanjuti tuntutan massa
setelah mengadakan pertemuan. KPU membuat laporan polisi terkait pencatutan logo KPU. Langkah yang sudah diambil? Kami sudah ke kepolisian ya untuk melaporkan hal itu. Kapan itu, Bu? Tadi pagi, hari ini. Kenapa ada jeda waktu yang agak lama, Bu? Karena kami kemarin konsen untuk tahapan yang kami anggap itu lebih krusial gitu ya. Bu, terkait tuduhan ketidaknetralan KPU sendiri, tanggapan dari KPU sendiri sudah apa? Yang jelas kami bekerja sesuai dengan aturan dan Aksi massa berjalan tertib dengan diawasi aparat gabungan kepolisian dan TNI. Unsur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.